phishing ya. Nah, namanya framing handphone, sniffing, money mule, social engineering. Oke, ketemu lagi sama gue Mas Handoko. Kali ini gue mau membahas tentang 5 modus penipuan online yang mungkin sekarang lagi marak di sekitar kita. Jadi penipuan online ini lebih difokuskan atau modus yang dilakukan oleh pelaku adalah memanfaatkan aktivitas online. Jadi biasanya yang disasar adalah seperti pengguna handphone. Sekarang kan siapa yang tidak punya handphone? Ya, yang tidak punya smartphone. Nah, jadi mereka pelaku ini adalah menyasar orang-orang yang punya handphone. Bisa juga nanti akan bisa melalui teleponnya langsung, bisa menggunakan aplikasi pesan, bisa juga menggunakan email atau media sosial yang kita. Yang pertama ada namanya phishing ya, atau phishing ya. Nah, ini biasanya penipu akan mengaku dari sebuah lembaga resmi, entah itu mungkin instansi pemerintah, perbankan, atau marketplace atau apapun itu, menghubungi kita melalui telepon, bisa juga SMS, atau mungkin juga media sosial. Targetnya adalah kita akan memberikan sebuah data-data pribadi yang sangat penting kepada si pelaku tersebut. Nah, data-data tersebut nanti akan digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan. Jadi hati-hati jika ada suatu mendapatkan telepon atau pesan atau di medsos kita yang berkaitan yang mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya harus yang berkaitan dengan data pribadi. Yang kedua namanya framing handphone. Ini modusnya adalah mengarahkan kita untuk mengklik suatu link atau tautan yang dikirimkan, bisa saja dikirimkan melalui SMS atau melalui email atau apapun itu, sehingga pada saat kita mengklik ya, pelaku itu akan otomatis link itu akan ada semacam program jahatnya atau bisa juga malware yang dimana kalau kita klik maka perangkat kita entah itu HP atau komputer itu akan terkena semacam virus yang dimana virus itu atau semacam program jahat itu dapat mengambil data-data penting yang ada di dalam perangkat kita, bisa data-data penting di dalam handphone kita maupun juga komputer kita, atau kalau mungkin dalam konteksnya aplikasi pesan misalnya dapat mengambil alih WhatsApp kita dan bisa mengambil semua data-data penting yang ada dalam aplikasi tersebut. Yang ketiga yaitu sniffing. Ini pelaku akan meretas atau melakukan hacking untuk mengumpulkan informasi ilegal lewat jaringan di perangkat korban ya dengan mengakses data penting pengguna. Sniffing ini biasanya dilancarkan modusnya itu menggunakan apabila kita mengakses suatu transaksi atau apapun itu menggunakan jaringan WiFi publik ya, misalnya kafe atau di mall atau di bandara mungkin ya. Sniffing ini biasanya pelaku sniffing itu akan memanfaatkan area-area rata-rata apabila lagi akses WiFi-nya itu tidak menggunakan password yang seperti kita punya, kira-kira tinggal klik aja langsung connect. Nah itu kita harus lebih waspada lagi. Kenapa harus waspada lagi? Karena disitulah kemungkinan pelaku sniffing ini akan melakukan sebuah aksinya. Jadi hati-hati kalau teman-teman atau kalian semua melakukan transaksi penting seperti misalnya internet banking atau mungkin membayar sebuah pemesanan di online dan lain-lainnya menggunakan akses WiFi publik. Mungkin akan lebih aman kalau teman-teman mengakses semuanya itu menggunakan misalnya cara kalau misalnya pakai laptop, tethering menggunakan handphone, internet menggunakan handphone kita sendiri. Nah, yang keempat yang namanya money mule. Nah, ini mungkin pernah kan kira-kira kita dihubungin melalui WhatsApp atau melalui juga email yang menawarkan bahwa orang tersebut punya duit dari luar negeri, mau nggak membantu untuk menerima uang tersebut gitu, sementara sebelum nanti ditransfer ke pihak yang. Modus-modus seperti ini biasanya dilancarkan melalui media sosial. Yang pernah gue temuin adalah di aplikasi pesan Facebook itu ada yang seperti itu, atau juga di SMS yang memungkinkan biasanya akan semacam kayak menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana dia punya duit tapi tidak bisa diambil kalau tidak ada pihak ketiga yang membantu. Nah, ini modus-modus seperti ini belumnya marak ya, mungkin akhir-akhir ini juga
ada seperti itu. Nah, berhati-hatilah kalau tawari atau dikasih informasi atau dikasih semacam pesan seperti itu atau mendapatkan pesan seperti. Jadi hati-hatilah kalau mendapatkan pesan seperti itu. Yang kelima adalah social engineering. Modusnya adalah pelaku memanipulasi korban untuk secara tidak sadar memberikan informasi penting data pribadi kita kepada si pelaku tersebut. Nah, ini biasanya banyak ya, modusnya itu bisa saja kayak kita dikirimkan bahwa kalau tidak, contoh yang terakhir-terakhir ini pernah aku temuin adalah ada penawaran bahwa biaya transfer di sebuah bank akan naik jadi 150.000 per transaksi. Kalau menyetujui silahkan ketik menyetujui dan nanti akan dikirimkan sebuah kode yang nanti harus sebutkan kita sebagai korban akan menyebutkan. Nah, itu kode itu biasanya OTP atau on time password. Jadi password atau kode yang sekali pakai doang. Apabila kita melakukan atau mengikuti instruksi dari pelaku tersebut secara tidak sengaja atau secara langsung atau tidak langsung, maka si pelaku akan menggunakan OTP itu untuk mengambil alih, bisa saja perangkat kita, bisa juga aplikasi WhatsApp kita atau aplikasi yang lain ya, atau aplikasi perbankan kita ya, itu, dan mereka bisa dengan mudah mendapatkan data-data yang data-data penting kita, maupun juga bahkan kalau di perbankan bisa mengambil saldo di dalam bank. Selain OTP atau on time password, biasanya juga kalau kontaknya dalam perbankan biasanya ada namanya CVV. CVV itu adalah 3 digit terakhir di buah kartu kredit atau kartu debit yang ada di belakang kartu tersebut. Nah, itu walaupun 3 digit itu simpel, tapi itu sangat penting sekali. Misalnya saya punya kartu kredit, terus kalau kita beli online itu kan membeli online menggunakan kartu kredit tidak ada digesek, tidak ada yang di ini. Tinggal kita masukkan nomor kartu kredit, masa berlaku, sama CVV tadi. Nah, CVV tadi ini bisa jadi menjadi hal yang perlu kita paling lindungi. Jadi yang perlu paling dilindungi. Jadi pada saat mereka, misalnya katakanlah ada orang menyalahgunakan kartu kredit kita atau debit kita dengan memasukkan nomor kartu, mereka tahu nomor kartu, dia kadang-kadang akan nelpon nomor kartunya berapa, nggak bisa dikonfirmasikan nggak, dia sebutin. Terus masa berlakunya, dia biasanya gitu, masa berlaku kartu kapan ya, sebutin tanggalnya. Terus terakhir, boleh tahu nggak CVV kode 3 digit terakhir di balik kartu. Nah, itu yang paling penting teman. Setelah itu, kalau kita transaksi internasional biasanya tidak ada semacam verifikasi lagi kepada kita sebagai pemilik kartu tersebut. Nah, kalau kita tiba-tiba masukkan CVV itu transaksi terjadi, maka orang tersebut atau pelaku tersebut secara sah langsung bisa mengeruk kartu kredit kita untuk membeli barang yang diinginkan. Ini dulu pernah gue alami, hampir kena gue gitu ya, hampir kena. Tapi untungnya mereka itu sepertinya menggunakan transaksinya menggunakan kartu kredit gue adalah untuk transaksi lokal. Sedangkan kalau internasional biasanya tidak ada semacam verifikasi tersebut ya. Nah, ini penting, jadi hati-hati modus-modus seperti ini yang tentunya akan merugikan kita sebagai pengguna, entah itu pengguna kartu kredit atau pengguna aplikasi atau apapun yang nanti akan dirugikan karena kita yang menanggung kerugian dan mereka yang mengaruh. Jadi itu kira-kira 5 modus penipuan online yang mungkin bisa kalian tahu ya, dan juga mungkin yang paling penting diwaspadai. Oke, itu saja dari gue, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.